Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan arsitek, perencana, dan akademisi sekalian. Selamat datang kembali di channel kita. Kali ini, kita akan membedah sebuah konsep yang melampaui sekadar estetika visual, yaitu bagaimana merancang hunian yang bukan hanya bangunan fisik, melainkan sebuah instrumen syariat. Selamat datang di sesi eksplorasi arsitektur Islam kali ini. Di layar Anda, kita melihat sebuah harmoni antara modernitas dan tradisi yang diilustrasikan sebagai geometri cahaya dan kesucian. Sebagai praktisi atau akademisi, kita sering terjebak pada tren fasad, namun materi ini mengajak kita kembali ke akar, arsitektur Islam dalam skala rumah dan keluarga. Kita bukan hanya merancang ruang, kita sedang membangun peradaban dari unit terkecil. Fokus kita hari ini adalah mengintegrasikan prinsip sakinah, privasi, toharoh, dan tarbiyah dalam desain hunian. Mari kita lihat bagaimana garis dan cahaya bisa menjadi sarana ibadah. Sebelum kita masuk ke teknis, mari kita samakan persepsi tentang apa itu rumah yang sebenarnya. Rekan-rekan, mari kita geser paradigma kita dari sekadar membangun bangunan fisik menuju konsep sakan. Dalam tradisi Islam, rumah bukan sekadar pelindung dari panas dan hujan. Ia adalah sumber ketenangan, perlindungan, dan pembinaan spiritual. Desain yang kita buat harus mampu menjawab 3 pertanyaan krusial. Bagaimana kualitas interaksi keluarga di dalamnya? Bagaimana pola pendidikan anak terbentuk? Dan sejauh mana ruang tersebut mendukung ketertiban ibadah harian? Jika desain kita tidak mendukung ketenangan batin penghuninya, maka itu hanyalah tumpukan material tanpa nyawa. Lantas, apa yang membedakan pendekatan ini dengan arsitektur modern konvensional yang kita pelajari di kampus atau praktik harian? Mari kita bedah perbandingannya. Arsitektur modern seringkali menjadikan rumah sebagai simbol status dan estetika visual semata. Sebaliknya, dalam perspektif Islami, rumah adalah institusi tarbiyah atau pembinaan. Kita melihat tren open plan saat ini yang meleburkan batas publik dan privat. Namun secara syar'i, kita butuh zonasi tegas untuk menjaga aurat dan kehormatan. Bahkan urusan sanitasi, yang sering dianggap utilitas pinggiran, dalam desain Islami adalah pusat taharah yang menentukan kelayakan ibadah seseorang. Intinya, jika modernitas cenderung eksposur keluar, hunian Islami justru berorientasi ke dalam untuk menjaga ketenangan internal. Pilar pertama yang harus kita bangun untuk mencapai orientasi internal ini adalah sakinah. Sakinah bukan hanya keadaan batin, tapi juga realitas spasial. Mengutip Quran Surat Ar-Rum 21, rumah harus menjadi tempat kita merasa tentram. Bagaimana arsitek mewujudkannya? Pertama, melalui pencahayaan lembut yang menghindari silau berlebih untuk menciptakan suasana teduh. Kedua, sirkulasi udara yang stabil untuk menjaga emosi penghuni. Dan ketiga, proporsi lega, penataan ruang yang tidak mengurung, memberikan kebebasan bagi penghuninya untuk bernapas. Ketenangan dimulai dari volume ruang yang tepat. Selain ketenangan jiwa, rumah harus menjadi benteng fisik bagi kehormatan penghuninya melalui privasi. Privasi dalam Islam adalah wilayah kehormatan yang tidak boleh dilanggar. Secara desain, ini berarti kita harus memiliki kontrol visual pada pintu utama. Pintu tidak boleh langsung menyingkap ruang dalam keluarga saat dibuka. Kita juga harus merancang perlindungan untuk 3 waktu privasi, sebelum subuh, tengah hari, dan setelah Isya, agar aktivitas personal tetap terjaga. Jendela bukan sekadar bukaan, tapi harus diatur ketat agar udara masuk tanpa mengekspos aurat keluarga ke tetangga atau publik. Ini adalah tantangan bagi kita untuk tetap kreatif dalam keterbatasan visual. Setelah privasi visual terjaga, kita harus memperhatikan kesucian fisik melalui sistem toharoh. Kebersihan adalah separuh dari iman. Dalam ruang servis, ini diterjemahkan menjadi pemisahan tegas antara area basah dan kering untuk mencegah penyebaran najis. Kita butuh sirkulasi udara aktif agar toilet tidak lembab dan berbau kotor. Secara layout, toilet sebaiknya diletakkan di lokasi tersembunyi agar tidak mengganggu kesucian ruang makan atau musyala. Dan yang paling penting bagi praktisi, sediakan area wudhu dedikatif. Jangan biarkan penghuni harus masuk ke dalam area toilet yang mungkin terkena percikan najis hanya untuk bersuci. Rumah yang suci dan privat ini kemudian menjadi wadah bagi fungsi utamanya yaitu tarbiyah. Setiap anggota keluarga adalah pemimpin, minimal bagi dirinya sendiri, dan desain rumah adalah bagian dari amanah kepemimpinan itu. Rumah harus berfungsi sebagai madrasah pertama. Komponen wajibnya adalah musola keluarga sebagai pusat spiritual harian. Namun, jangan lupakan ruang dialog dan belajar. Area interaksi ini harus dirancang hangat untuk menanamkan adab dan akhlak. Sebagai arsitek dan perencana, kita sedang mendesain kurikulum kehidupan melalui tata ruang yang kita buat. Lalu,
Bagaimana kita menyatukan keempat pilar tadi ke dalam satu kesatuan denah? Mari kita lihat sistem zonasi berlapisnya. Penerapan syariat menciptakan sistem pelindung berlapis. Pertama, zona publik, teras dan ruang tamu, yang terkontrol secara visual. Masuk lebih dalam, ada zona semi-privat, ruang keluarga dan makan, sebagai jantung tarbiyah. Kemudian, zona privat, kamar tidur, yang merupakan benteng aurat mutlak. Terakhir, zona servis sebagai mesin penggerak taharah. Sebagai akademisi, kita bisa melihat ini sebagai hierarki ruang yang sangat logis. Semakin ke dalam, semakin suci dan personal. Tidak boleh ada tumpang tindih antara alur publik dan servis. Mari kita ambil contoh spesifik pada area depan rumah, yaitu ruang tamu yang sering menjadi tantangan privasi. Ruang tamu dalam Islam adalah ruang adab, bukan sekadar ruang tunggu. Tantangan kita adalah bagaimana memuliakan tamu tanpa mengorbankan privasi keluarga di ruang inti. Solusinya adalah penggunaan partisi visual Islami atau masyrabiah. Ini memungkinkan kita menghormati tamu dengan tetap memberikan privasi penuh bagi penghuni rumah untuk beraktivitas tanpa merasa terintip. Keindahan partisi ini juga memberikan karakter estetika yang kuat pada hunian. Namun, dalam mengejar estetika dan fungsi, kita tidak boleh terjebak pada kemewahan yang berlebihan. Rumah adalah amanah, bukan panggung kesombongan. Arsitektur Islam melarang kompetisi simbolik dan kemewahan yang mubazir. Kita harus mengedepankan estetika berbasis etika, di mana fungsionalitas mengalahkan ornamen yang berlebihan. Kualitas sebuah rumah bagi seorang muslim tidak diukur dari megahnya fasad, melainkan dari sejauh mana ia memfasilitasi pelayanan ibadah dan ketentraman keluarga di dalamnya. Kesederhanaan dalam desain justru seringkali melahirkan keabadian fungsi. Secara keseluruhan, arsitektur yang kita rancang adalah instrumen syariat yang nyata. Rumah muslim yang ideal adalah integrasi antara nilai syar'i dan kebutuhan ruang spasial secara absolut. Kita sudah bahas, sakinah untuk emosi, privasi untuk batas aurat, toharoh untuk keabsahan ibadah, dan tarbiyah sebagai pusat pembentukan akhlak. Semua ini dikelola melalui zonasi yang rapi agar tidak ada alur yang tumpang tindih. Jika kelima hal ini terpenuhi, maka rumah tersebut sudah memenuhi fungsinya sebagai basis peradaban. Akhirnya, mari kita renungkan tujuan akhir dari semua upaya perencanaan ini. Rekan-rekan, mari kita mulai membenahi rumah kita dan karya-karya kita. Bukan dimulai dari seberapa mewah furniturnya, melainkan dari fungsinya. Jadikan rumah yang kita rancang sebagai tempat sujud yang damai, ruang untuk saling menyayangi, dan madrasah sunyi yang mencetak generasi penghuni surga. Peradaban Islam yang besar selalu dimulai dari balik pintu rumah yang diberkahi. Terima kasih telah menyimak. Semoga ini menginspirasi praktik profesional kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.